hampir Hampir terbukti kayak fakta banget ya. ya. Dia waktu masuk udah berhasil masuk kan, dia kan udah punya settingan itu. Welcome to CTC, a professional team for our money. Halo, Hai. Ari. Kali-kali jadi kita gantian. Biasanya gue nih undang buat Iya. jadi pembicara. Giliran gue nih mau wawancara ku Ari nih. Siap. Mari kita kupas sebuah isu Yang penting banget ya. yang penting banget. Iya. Sebenarnya gini, Ko Ari. Iya. Sekarang kan dunia ya. Iya. Almost semua dunia ini mulai ke arah cryptocurrency. Ya. Makin banyak institusi finansial join, Iya. makin banyak orang lah. Ya. Ya baik perorangan maupun badan hukum maupun badan usaha join Iya. lah ke cryptocurrency. Iya. Dan sistemnya cryptocurrency ini kan dibikin trading ya. Ya, ada trading salah satunya. Untuk tujuannya selain buat hedging nilai uang, tujuannya juga buat dapat capital gain nih. Ya. Tapi kan oke, ada beberapa di luar sana yang jago nih, yang memang trader sejati bisa mainin sendiri. Betul. Tapi ada beberapa orang juga yang ini nih kayak mereka itu memanfaatkan alat bantu lah. Dalam tanda petik kita sering bilang robot trading untuk cryptocurrency. Nah, ada yang menarik nih Kori sebenarnya di Iya. robot trading itu. Kita sering dengar istilahnya, ada beberapa ya, ada salah satu maskapainya istilahnya tuh copy trading. Ya. Di mana kita itu ada beberapa orang yang dalam tanda petik ibaratnya kita bilang jago lah ya, jago trading, bikin settingan trading di sana, orang pada ikut Ya. dengan janjinya dalam tanda petik keuntungan stabil sekian persen dan seterusnya dan sebagainya. Tapi banyak kenyataan juga gini Kohari, orang udah join nih di copy trade itu, udah join di robotnya, duitnya malah nyangkut. Nah, kan lu kan sebagai trainer yang ke arah teknikal nih. Nah, kalau dari sisi lu sendiri gimana kira-kira menanggapi isu yang seperti ini? Lu punya pertanyaan tuh benar-benar ini ya, tajam ya. Gua nggak tahu nih, gua cerita begini bakal diserang nggak nih? Ya, mudah-mudahan nggak ya. Oke. Kan kita cerita ya apa adanya lah ya. Ya, gua bongkar apa adanya lah ya. Betul. Jadi gini bro. Jadi memang benar di dunia trading itu ada istilah copy trade. Copy trade itu kita mengcopy si trader. Jadi trader ini kita anggap dia sudah ahli, jago, dan kita yang belum ahli, belum jago tuh ya kita copy cara dia. Sehingga di situ ada bagi hasil untuk si tradernya. Ya, anggap kita kasih dia berapa persen lah ya dari penghasilan kita. Itu memang lumrah dan memang sudah seperti itu cara kerjanya. Nah, cuma yang gue mau highlight ini adalah gini. Beberapa copy trade sebenarnya bukan copy trade beneran. Nah, bedanya apa emang? Apa yang menyebabkan dibilang beneran copy trade? Gue sebutnya abal-abal deh ya. Copy trader abal-abal ya. Bukan dia tidak bisa trading, dia bisa trading. Tapi in the end berubah kayak gitu loh. Maksudnya berubah gini, gue jelasin aja pelan-pelan deh satu-satu ya. Boleh. Jadi kita kan gini, kita kan kalau misalkan nggak ngerti tentang dunia trading, suka tuh dikasih tahu, udah lu pakai copy trade aja. Ya, Sering banget. Ini juga ada beberapa aplikasi gitu ya, Sering yang banget, mengatakan betul. begitu ya. Pakai copy trade aja, terima beres. Terima beres. Nah, ini bahasa yang salah bro. Dan ini menyesatkan banyak orang yang sekedar ikut terus pakai copy trade. Kenapa? Oke gini, kita bayar ke si copy trader itu, kan ada yang berapa persen ya. Kayak let's say yang 1%, 2%, misalnya seperti itu ya, contoh ya. Pertanyaan gue adalah begini, kamu bayar itu untuk apa? Kamu bayar si copy trader itu setiap kali profit 1% sampai 2% dan sebagainya itu untuk apa? Apakah untuk settingan? Kalau untuk settingan, ya lu tinggal nge-sync dia sekali, tinggal connect dia sekali, habis itu satu koin aja lu connect sama dia, lu lihat contek settingannya, lu ambil selesai, nggak usah ini lagi, nggak usah connect lagi dengan si copy trader itu. Nah, tujuannya memang buat apa? Untuk kenapa harus si copy trader itu terima duit 1% sampai 2%? Nah, makanya gue tanya balik Setiap kan, kali itu. kenapa lu bayar itu? Apa sih tujuan lu bayar itu? Lu bayar itu kan sebenarnya untuk fungsi yang namanya controlling. Betul. Karena lu nggak bisa kontrol, yang bisa kontrol itu si copy trader. Kalau si trader itu misalkan dia melakukan trading, pakai uang dia pasti nggak mau dong. Uang dia itu kena yang namanya ya sangkut lah atau floating tinggi dan sebagainya. Betul. Dia nggak mau loss dong, bener nggak? Benar. Nah kalau dia nggak mau loss, berarti asumsi kita dia nggak bakal loss, bener kan? Benar. Tapi faktanya apa? Banyak yang loss. Ya, Ada faktanya banyak dari kita yang ikut si copy trader dan kita nyangkut tinggi banget. Lo tau nggak kenapa? Kenapa? Nah, karena gini pertama, si copy trader itu waktu sebelum masuk ke platform, dia memang menunjukin hasil yang bagus. Sehingga dia masuk. Begitu dia masuk,
Bisa aja bro, ini biasa aja, dugaan aja ya. Tapi memang dugaan ini udah boleh bilang tuh hampir terbukti kayak fakta banget. ya. Ya, dia waktu masuk udah berhasil masuk kan, dia kan udah punya settingan itu. Dan dia oke lah, dia bikin peraturan. Oh kalau modal sekian, lu harus beli koin sekian, gini. Itu sesuatu yang gampang dan bahasa orang itu money management. Ya. Sebenarnya yang jauh lebih penting daripada itu adalah kita harus membeli, kan kita main di spot market ya. Kita harus bisa membeli harga koin itu di harga yang murah. Atau bahasa trading itu harga support bro. Benar. Ya gitu. Bukan belinya di harga yang tinggi atau harga resisten. Benar. Nah, kita bayarlah si copy trader itu, kita bayar si trader itu untuk mengcopy supaya kita tidak beli, dia tidak beli di harga tinggi, kita juga nggak beli di harga tinggi. Nah, tapi faktanya yang terjadi adalah si trader itu ketika dia menerima 1% sampai 1,5% dikali jumlah orang yang mau ikut dia kopinya. Wah, itu banyak banget. Contoh, lu bilang satu copy trader misalkan pengikut dia ada 10.000 orang. 1% kali 10.000 itu 10.000%, bro. Belum 10.000%. Belum itu dikali dia terima. Profit yang diterima sama si trader itu sendiri yang ngopi dia punya ya. Belum tentu dia melakukan trading itu, bro. Bisa jadi gini, bisa jadi gua waktu pertama mau masuk ke situ, gua perform bagus nih. Habis gua perform bagus, gua masuk. Habis gua masuk, orang mulai follow dong. Ya kan? Gua masih perform dulu deh sampai followernya banyak. Ketika followernya sudah banyak, dia nggak perlu trading, dia nggak perlu sampai harus melakukan trading dengan benar-benar lagi dan misalkan contoh dia tarik portofolio, dia tarik uang dia udah banyak, tinggal sedikit aja dan dia biarin aja, orang kan tetap bayar dia bro. Orang tetap bayar dia. Orang tidak tahu itu. Apakah kita bayar itu kita tahu dia benar-benar masih trading dengan uang dia yang begitu banyak dimasukin? Dia masih konsen nggak dengan resisten dan supportnya? Yang unik gini sih ya, karena ketika orang mau join ke copy trade itu, si trader ini kan cuma ngasih dalam tanda petik cuma settingan doang. Kita bayar 1% sampai 2% itu bukan untuk settingan, bro. Kan bukan untuk settingan. Lebih ke arah controllingnya. Betul. Kapan jangan join? Sampai kan kita ini, kalau asumsi kita sih si trader ini kan dia melakukan trading. Betul. Kalau dia melakukan trading, tidak mungkin lah dia membeli di harga mahal. Pasti bakal cari. Bener dong, logiknya kan begitu. Ya, kita bayar dia, kita ikut kopinya dia, kita mengcopy dia itu supaya kita nggak juga membeli di harga mahal. Orang dia trading dia nggak bakal beli di harga mahal dong, harusnya. Tapi faktanya adalah ketika ikut copy trading dan lihat deh, saya nggak bilang semua copy trading begitu, tapi yang saya bilang ini abal-abal artinya apa? Dia bukan cari uang lagi dari trading, tapi cari uang itu dari 1% sampai 2% itu yang orang bayar dia untuk mengcopy. Nah, kan lu bayangin aja seperti itu. Kalau terjadi seperti itu, orang ikut dia, what happen? Ya pasti sangkuters bro. Ya dong. Sangkuters, yang ikut banyak dan ikut semua. Makanya gue pernah ngalamin sekali seperti itu, ya kan? Dan gue heran, loh, kita kan bayar dia kan buat kontrol supaya jangan sampai kita kebeli di harga tinggi. Gue pikir begitu. Dan gue pakai, ya udah gue bayar 1% tutup mata lah 1% berapa sih gitu kan, mikir begitu deh, profit lagi. Ya udahlah tutup mata. Pas gue tutup mata, gue lihat berapa hari kemudian gue lihat, loh, kok belinya di harga yang tinggi malah? Udah tahu harga udah tinggi banget resisten, udah mau itu dibeli sama dia. Konyol kan? Masa iya kita mau dagang beli barang mahal? Jualnya murah lagi. Ya, lu mau jual kemana lagi kalau udah barang mahal? Lu mau nunggu dia balik ke resisten melebihi resisten? Lu mau tunggu sampai berapa lama? Agak berat sih, apalagi kalau misalnya udah nembus resisten sekali, untuk jam ngebound ke sana lagi agak berat sih. Makanya kita bayar si trader itu, kita copy dia, tujuan kita adalah untuk itu. Tapi si tradernya berubah. Berubah apa? Dia bukan lagi trading beneran, yang ada dia tinggalin, dia udah setting semuanya dengan baik, dia tinggalin bro. Dan orang terus copy cara dia. Dan dia udah nggak aktif gitu, kita bilang. Oke. Dia udah nggak aktif, dia udah dapat 1% bro. 1% dikali 10.000 orang, 10.000% itu kalau 10.000. Kalau 20.000, 20.000%. Betul sih. Dan dia ada ruginya nggak ada. Contoh, orang orang masukin nih $1.000. Beli nih beberapa koin, ikutin settingan dia. $1.000 misalkan, bisa cuman 4 koin misalkan. Ikutin kan? Follow dong. Nah, waktu follow, uang dia kan main nih. Dia USDT dia main kan. Nah, waktu USDT dia main, terus kemudian floating. Floating yang terjadi ini floating uang siapa? Uangnya kita lah. Uang kita yang mengcopy dia. Betul. Benar kan? Jadi uang kita $1.000 kita ini floating. Benar. Nah, pertanyaan gua, dia rugi nggak? Kan dia cuma ngasih settingan doang. Si trader rugi nggak? Kalau dia ikut join kalau dia aktif melakukan trading, ya dia rugi. Tapi
Tapi lucunya gini, kalau dia memang aktif trading, dia bisa antisipasi yang namanya resisten. Benar. Dia tidak akan beli di resisten. Benar banget. Karena tidak beli resisten, ya kita juga nggak kebeli. Nah, kenapa kita bisa kena sampai ke resisten harganya? Harga tinggi banget lah kita beli. Berarti dia tidak aktif. Betul ya kan? sih. Karena dia tidak aktif, kita bayar dia. Nah, mungkin portofolio udah berkurang bro. Dia mungkin cuman taruh berapa ratus dolar, berapa ribu dolar. Yang dia tutup mata. Yang penting trader gue masih jalan, trading gue masih jalan. Orang masih mengcopy cara gue. Betul. Jadi gue masih terima 1%, 2% dari setiap orang. Lu bayangin aja 10.000 orang 10.000% bro. Itu benar-benar nggak perlu ngapa-ngapain dapat duit. Dan yang rugi ketika floating adalah investor. Benar. Yang Ya. asal ikut-ikutan Nah, aja. yang saya ikutan. Begitu investor profit sedikit, dia dapat bagian. Investornya floating banyak, dia nggak rugi sama sekali. Dan lucunya ya, buat teman-teman yang masih belum ngerti trading, ketika dia ikutin satu copy trade, terus make profit nih. Wah, seneng banget. Dia pikir copy tradernya kerja, bro. Saya kasih tahu nih, buat nanti teman-teman nonton juga ya. Kalau cuman beli murah, naik ke atas dapat profit, itu anak kecil juga bisa. Itu Nggak kan perlu memang- pakai traders. Itu kan memang prinsip dagang. Iya. Beli murah, jual mahal. Anak kecil juga tahu bro, lu anak kecil lu kasih dia, papa tolong dong, ini klik, jadi beli kan, terus harga naik, profit nggak? Profit. Nggak perlu copy trade, Nggak perlu copy trade. nggak perlu trader. Betul. Apa fungsi trader? Fungsi trader itu adalah mengantisipasi harga yang resisten. Jangan sampai terbeli di harga resisten. Betul. Gue kemarin ngomong sama teman yang ngerti trading. Sebenarnya waktu kita trading itu, yang perlu kita antisipasi itu bukan ketika harga naik, harga turun, Benar. ya. Karena kalau harga turun kan Ada- duit ada- kita itu nyangkut. Betul. Ada satu teman sampai ngomongnya itu ngomong lucu tapi lucunya nggak enak dikit gitu. Kayak gimana tuh? Dia bilang gini, kalau cuma sekedar beli terus naik dapat profit itu monyet pun bisa katanya. Kalau Oh iya. begitu. Itu Setuju. bahasa lucu, ya kan? Setuju. Anak kecil juga bisa. Benar. Asal beli aja, pakai tutup mata, tak beli terus naik, ya profit dong. Profit. Semua juga happy. Itu nggak perlu copy trade. Lu pakai copy trade itu untuk controlling. Controlling untuk apa? Mencegah supaya jangan kebeli di harga mahal. Tinggi, iya. Kita belinya di harga bawah. Harga rendah. Makanya kenapa kita copy si trader? Karena asumsi kita, si trader itu tidak mungkin beli di harga tinggi. Benar. Si trader pasti akan beli di harga rendah. Faktanya apa? Banyak yang berbanding terbalik lah dengan yang dilakukan. So, dan lucunya ya, orang-orang yang menjalankan afiliasinya, dia cuma bilang apa? Udah lu ikut copy trade aja, lu circle aja, udah terima beres. Itu passive income, lu nggak perlu ngapa-ngapain. Nah, itu ada yang lucu juga sih, Kuari. Ada orang ya, salah satu yang yang gue kenal lah, salah satu yang gue kenal. Sempet ngajakin juga join di robot. Nah, ya gue termasuk yang ibaratnya bukan terlalu ada banyak duit lah ya. Ini robot apa nih? Robot kripto? Robot Forex? kripto, robot kripto. Oke. Kita kan lagi ngomongin kripto. Maksudnya robot kripto. Diajak join. Di saat itu ya maksudnya ya untuk sampai nguarin duit buat ke sana banget itu ya agak berat sebenarnya. Oke. Tapi justru dimisinformasikan sama si rekan gue ini, lu jalanin aja. Lu mau make money katanya. Lu jalanin afiliasinya. Loh, gue bilang kalau gue jalanin afiliasinya, berarti tujuan gue investment ke kripto itu Untuk hilang. afiliasi. Itu hilang. Itu untuk afiliasi bro. Poin gue Bukan untuk trading. Bener, poin gue ke kripto itu kan buat hedging nilai gue. Ya. Di satu sisi kalau misalnya memang bisa dapat capital gain dari sana, ya why not? Ya. Tapi kok disuruh jalin afiliasi, Ya. ini kan udah kalau kita bisa bilang ya sangat keliru sebenarnya. Benar, pemahamannya itu jadi keliru bro. Kenapa? Karena orang cari uangnya bukan pada tradingnya, tapi melainkan afiliasinya. Bener, Ya kan? Dan ketika orang melakukan itu, mereka nggak ngerti trading. Nah, Bener. waktu mereka nggak ngerti trading, yang mereka namanya juga jualan kan, ngomongnya pasti bagus-bagus. Oh ya, ini sudah ada begini, sudah ada fitur ini, fitur itu. Dia kagak ngerti banget gitu. Tapi ngomongnya begitu. Dia pikir copy tradingnya semua terima beres karena dia juga pakai cara yang sama. dan lucunya gini, Kayak gitu. ketika ditanya, oke, lu punya settingan kayak gimana? Dia nggak bisa jawab. Ya nggak bisa lah bro, orang dia pakai copy trade. Nah itu yang Nah, salah copy trade sebenarnya. itu mereka bangga lagi dengan settingan yang sudah ada di copy trade dan mereka itu benar. Itu cuman money management. Betul. Itu bukan Hal yang bukan sebenarnya matematis itu hal yang banget. sangat matematis dan itu hal yang sangat gampang gitu loh. Kalau teman-teman mau tahu, saya akan kasih itu yang settingannya. Bahkan saya ajarin semua bagaimana cara setting. Oke. Ya, tapi bukan itu fungsi dari si trader yang kita mau copy. Yang kita mau copy itu adalah bagaimana caranya ketika market lagi down, dia tidak melakukan pembelian di harga mahal. Asumsi kita, dia kan trading.
Betul. harusnya nggak kebeli dong. Harusnya Karena nggak dia kebeli. trading kan, Betul. dia pasti nggak mau rugi kan. Benar. Nah, tapi pertanyaannya, faktanya adalah kenapa justru kebeli? Nah itu dia. Dia aktif apa enggak? Ya kalau kita bilang gitu ya berarti dalam tanda petik yang nggak aktif. Ya. Nah Terus sebenarnya kita bayarnya buat apa? 1%, 2% tiap kali profit buat apa? ya Nggak ada itu, gunanya. Nggak ada gunanya. gua bilang. kalau kita bisa bilang kasarnya ya Itu kayak cuma buang duit aja. Nggak ada gunanya. kayak amal lah ibaratnya. Ya kayak amal. Iya. Nah untuk orang-orang yang tidak ngerti trading, yang jalanin afiliasinya, tidak ngerti trading, Itu yang sangat keliru sebenarnya. itu yang selalu menyarankan orang melakukan seperti itu. Dan yang tidak ngerti trading, mau ikut trading, belum paham apa-apa, ya mereka tinggal ikutin begitu. Dan ada yang konyolnya gini sih. Ketika mereka udah join nih, maksudnya mereka kan dalam tanda petik ya sales lah ya. Ya biarpun apalah jabatannya, apalah jabatan di MLM-nya itu udah tinggi Sebenarnya semacamnya. gini, mereka Ya, suka sales. menyebut diri mereka tuh leader. Gua lucunya gini, leader itu bukan karena gua ngaku. Leader itu harusnya karena diakui, Benar. ya kan? Benar dong, betul. ya kan? Jangan hanya gara-gara Anda pintar cari uang dari afiliasi ngajak-ngajak orang, terus Anda merasa udah paling hebat. Sedangkan ketika ditanya settingan trading, Anda nggak ngerti dari apa? bingung. Anda nggak ngerti apa-apa. Itu dia. Ya gitu. Itu loh maksud saya. Jadi jangan apa ya maksud gue ya. Don't too stupid gitu loh. Jangan terlalu bodoh untuk mengajari orang yang nggak ngerti gitu loh. Paling tidak kalau kita memang mau trading, oke, kamu pahamin dulu tentang tradingnya. You belajar dulu tentang trading. Kamu belajar tentang trading. Kamu ngerti tentang tradingnya. Kamu ngerti cara kerjanya. Baru kamu keluar sana sini. Betul. Kalau enggak, yang kamu ngomong semuanya itu tidak ada dasar yang kuat yang kamu tidak ngerti. Begitu kamu ketemu dengan orang yang ngerti trading, Habis ketemu lah. saya ya, misalkan Anda ajakin saya dengan ngomong begitu, Anda pasti habis dengan saya. Kenapa? Saya akan libas kamu di bawah-bawah gitu loh. Karena buat saya itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Justru itu Ya. kan tujuannya orang join ke robot itu buat alat bantunya itu kan itu. Iya benar. Jadi jangan diputar balikan, terus ditarik orang untuk mengikuti namanya copy trade. Copy trade itu tidak salah kalau diikutin, asalkan dengan catatan tradernya benar. Ya kan? Kalau tradernya tidak benar, udah Anda jerumusin orang di afiliasinya, Anda jerumusin lagi ke si copy trade yang tidak benar. Itu ibaratnya, Makanya udah jatuh ketimbang tangga pula kata orang gitu loh. itu ibaratnya orang bisu nuntun orang buta ngebaca. Ya iya benar. Nggak ngerti apa-apa. Itu nggak ngerti apa-apa. Nah Betul. itu yang terjadi. Pokoknya saya sampaikan buat teman-teman yang ketemu dengan saya sampaikan kalau Anda pakai copy trade pastikan si tradernya aktif. Benar. Jangan cuma sekedar ikut dia terus nggak ngerti apa-apa. Jangan. Makanya saya selalu infokan kalau bisa ikut kelas dulu, belajar dulu, belajar basicnya, udah tahu basicnya. Dari basic itu yang kita udah alami, udah kita pelajari. Bisa nanti tahu lah. kita bisa tahu lebih dalam. Decision yang mau diambil itu seperti apa? Bener, paling tidak itu seperti itu. Logis banget kok itu. Benar. Nah, gue punya pertanyaan, Ko Ari. Sekarang gini, banyak kondisinya di luar sana itu kan yang udah join copy trade. Kondisinya nyangkut. Nah, mereka kan ibaratnya saat ini mungkin ada beberapa yang udah tahu, ada beberapa yang masih mencari tahu nih. Kok bisa nyangkut? Nah, sebenarnya ada nggak sih indikator-indikatornya itu supaya nanti teman-teman di luar sana ketika mau join sempat nonton kita ngomong ini, indikator-indikator apa yang menyebabkan copy trade itu dibilang dalam tanda petik abal-abal dan copy trade yang benar-benar copy trader yang tradernya memang jago. Gini, kita cek historinya. Kan kita mau History. join nih ceritanya. Oke. Kita mau join kan. Kita tanya sama yang udah join. Paling gampang itu ya. Iya dong. Tanya sama yang lu udah join. tanya Oke. yang udah mau join, ya kan? Ya istilahnya upline lu lah yang ngajak lu itulah. Kalau afiliasi ya kalau MLM ya. Oke. Upline lu lah yang ngajak lu. Coba kasih saya lihat hasilnya dulu. Harus Lu by lihat- data berarti ya. Harus ngelihat dengan mata sendiri. Iyalah bro. Oke. Masa lu join sesuatu tuh lu nggak pakai data, nggak Karena pakai ini, nggak lucunya mungkin gini, lah. kadang ada yang upline gitu. Oh ya saya saya join copy trade A, hasilnya ya sekian dolar. Ketika Gini, mau diminta gitu. bukan itu. Join copy trade, kita bukan bicara kita dapat profit. Oke. Gue udah bilang, setiap orang asal pencet pun kalau naik itu Bisa. profit, bro. Itu profit. Yang mau kita lihat itu bukan profitnya. Yang mau kita lihat adalah floating loss-nya. Kalau di ya aplikasi itulah ya. Floatingnya seberapa parah. Kalau Oke. floating dia kecil-kecil nggak terlalu tinggi, Oke. ini copy trade aktif. Oke, berarti Copy harus trade aktif. pertama lihat history dulu, kemudian coba tanya ke upline Lihat aja masing-masing. aplikasinya dia yang dia trading, lihat Oke. aja
Kalau floating dia aja udah 30%, 20%, tinggalin aja. Itu copy trade yang dipakai itu tidak aktif, itu abal-abal itu kalau versi saya. Oke. Terus indikator apa lagi kira-kira yang bisa ngebantu teman-teman di luar sana tahu nih? Oke, kan kita harus ngeliat history. Kita harus ngeliat floating loss dia sekitar berapa persen. Ada nggak batas bawahnya sekian persen? Ya, oke, ini orang ternyata tradernya aktif. Batas atas, misalnya dia udah loss 50%, itu kan memang lumayan tinggi ya. Dan itu memang ternyata tradernya nggak aktif. Terus ada indikator apa lagi? Gampangnya gini. Kita bahas yang indikator yang pertama dulu lah. Ya, kita biar tahu itu si copy tradernya aktif apa tidak gitu ya. Yang paling gampangnya adalah lihat floatingnya. Kalau floatingnya lumayan tinggi, berarti kesimpulannya sederhana. Si tradernya itu tidak aktif. Kalau tidak aktif, ngapain lu ikut kopinya dia? Ngapain lu bayar dia? Ya, kamu bayar dia itu untuk fungsi controlling loh. Betul. Ya kan? Buat apa? Buat jangan beli di harga resisten. Benar. Ya kan? Tapi kalau kamu ikuti satu copy trade dan kamu lihat kamu punya floatingnya tidak terlalu besar, nah itu adalah jenis trader yang aktif. Itu yang kamu tiru. Itu yang kamu copy gitu caranya. Kamu bayar dia pantas. Kenapa? Ya karena dia membuat kamu tidak terlalu banyak floating. Kamu floatingnya tidak terlalu tinggi. Nah, itu indikator yang sebenarnya paling, menurut gua tuh paling tepat, paling oke yang ketika lu mau copy itu, lu lihat dulu orang lain yang sudah pakai dia bagaimana. Ya, karena kita nggak bisa tahu di belakang dia itu bagaimana. Gua sendiri nggak mau bikin copy trade itu. Maksudnya kita udah ngerti kan, gua sendiri nggak mau bikin. Ya kan, dan gue juga nggak tahu di balik itu mereka dapatin fasilitas apa dari aplikasi dan sebagainya. Oke. Gue belum tahu sampai ke dalam itu. Tapi logik gue tuh sederhana aja. Kalau memang saya trading, kalau gue trading bro, logiknya mungkin nggak gue beli di harga mahal. Nggak mungkin. Kalau nggak mungkin, berarti floating loss gue tuh floatingnya itu tidak akan tinggi. Oke, berarti sesederhana itu. Ya indikatornya kan? hanya dari si floating loss aja atau ada yang lain lagi? Mostly dari situ. Mostly dari floatingnya. Kita lihat dari floatingnya itu kita bisa tahu si copy trader ini aktif atau tidak. Ya kalau dia tidak aktif ya sudahlah, tinggalin aja lah. Unsing aja udah selesai. Kira-kira ada nggak tips-tips apa lagi nih untuk menghindari ya? Maksudnya pasti kan di luar sana teman-teman banyak yang mau join lah ya. Maksudnya pengen, kan salah satu alternatif investment saat pandemi gini kan ya dari trading inilah. Ada nggak tips-tips apa gitu? Maksudnya untuk menghindari jangan sampai kejebak sama aplikasi yang abal-abal, jangan sampai ketemu yang itu. Dari semua tips, yang paling mudah dan yang paling benar adalah kalau kamu mau trading, kamu sekolah dulu. Itu yang paling iya dong. Paling setuju. Kalau kamu udah tahu semuanya, kamu tahu basicnya bro, kamu tahu, ya kan? Paling tidak kita tuh nggak gampang lah dikibulin orang, nggak gampang lah dijanji maniskan sama orang lain, ya kan? Dan kalau kita ngerti trading, berarti kan kita tahu, oh si aplikasi ini dibikin untuk trading. Begitu ngarahnya ke MLM, tinggalin orang itu. Jangan ikut orang itu, karena dia udah lari dari apa? Dari tujuan utamanya yang dibikin aplikasi ini. Sebagai alat bantu trading, malah alat bantu trading. Disuruh jualan produknya. Itu memang benar-benar udah dari denger kata-katanya aja sebelum join aja, itu udah benar-benar miss banget sih. Maksudnya keliru banget lah. We make money from trading. Bukan afiliasi kayak gitu. Nah, gue setuju sih. Makanya setiap kali terakhir gue podcast kan selalu bilang belajar dulu, do your research segala macem. Jangan asal ikut-ikutan. Betul. Memang sih gini. Kalau kita bicara tentang copy trade dan sebagainya ya, dari kita, dari champion ini, kita juga ada mau bikin nanti. Tapi ya ini masih nanti long run lah ya. Long run. Kita bikin, tapi bukan copy trade bro. Kenapa? Karena ada teman yang dia bilang begini, dia bilang, bro, lu kan ngerti tentang trading dan sebagainya. Ya, lu kan juga ada trading, portofolio lu juga lumayan dan sebagainya kan. Lu bisa nggak sih bantu orang-orang yang nggak ngerti dan sebagainya? Gue bilang bisa, tapi dengan catatan, tidak mau banyak. Karena kalau kita banyak, kita handling orang tuh udah pusing banget. Terus, apa yang kita bikin dimanfaatin orang, itu juga gue nggak mau. Ya gitu. Bener sih. Kita akan bikin, ya kan. Bahkan kita akan bikin yang yang sederhana, ya. Karena sebenarnya gini, kalau kita hidup ya, kalau bisa kita menyederhanakan sesuatu yang rumit, bro. Betul. Jangan ya kan? Memperumit hal yang. Ya, gue tau lah. Banyak teman-teman di luar sana yang pengen juga dapat profit, terus konsisten kalau bisa, terus dapat bantuan untuk dapat putaran uang untuk kehidupan dia dan sebagainya, ya kan. Bisa. Kita akan prepare. Kita lagi prepare kok. Ya kan, satu software yang kita bikin itu bisa nanti untuk bantu teman-teman tanpa mereka tuh harus ngerti tentang trading. Tapi again, gue mengharuskan mereka harus ikut kelas trading. Ya kenapa? Ya paling tidak basic tahu lah. Ayo, kalau basic tahu, nanti ada pun aplikasi ini,
orang ngomong ini ngomong itu kita ngerti, bahasa trading kita ngerti. Jangan terus tidak salah arah bahasa, tidak salah kaprah bahasa trading begitu. Masa margin call itu dianggap sebagai buying, kan aneh bro. Nggak masuk akal sih. Ya nggak masuk akal lah. Jadi bahasa diputar balikkan begitu loh. Itu yang kita harus hindari. Makanya kalau lu tanya tentang tips dan sebagainya, gue bilang sih nggak perlu tips. Yang penting belajar dulu ya. Lo belajar dasarnya ngerti, nanti pendalamannya bisa dilakukan sendiri. Betul. Sebenarnya ketika belajar, kan si teman-teman sendiri di luar tahu nih karakteristiknya si market itu seperti apa, bakal naik atau bakal turun. Jadi nggak serta-merta join ikut-ikutan floating, nyalain aplikasi, ujung-ujungnya nyalahin orang-orang lain. Padahal sebenarnya ya ada sedikit persen kesalahan ya dari si investornya sendiri, kenapa nggak mau mengedukasi diri mereka sendiri. Tapi kan ya balik lagi ya orang-orang yang dalam tanda petik leader itu kan selalu janji manis. Ya, makanya hati-hati lah. Dan leader itu again ya, bukan ini yang gue maksud dengan leader itu bukan leader yang sebenarnya ya. Karena leader yang sebenarnya tidak begitu. Ya, leader itu mengayomin, mengajarin. Gitu loh. Mereka orang nggak bisa jalan diajarin. pertama ya. Iya. Itu definisi leader yang sebenarnya seperti itu. Karena dia kan bukan bossy kayaknya, bukan kayak ngebos gitu loh. Dia gayanya itu adalah mengayomi orang, mengajari orang, ya kan. Makanya kenapa gue nggak mau disebut dengan leader, gue mau disebut dengan trainer aja. Karena trainer berarti punya kewajiban itu ngajarin orang kan. Betul. Kayak gitu. Nah, dengan kita berposisi sebagai trainer ya kita harus ajarin orang. Tapi mereka yang berposisi apalagi mengaku diri sebagai leader, aduh tinggalin deh. Itu mostly orang-orang tidak benar. Kayak gitu. Udah tidak benar, nggak ngerti pula. Tapi janji manis surganya luar biasa. Itu hindari deh. Begitu. Ya, mungkin itu aja bro. Yang soal ini jangan terlalu dalam. Kalau terlalu dalam nanti gue bisa diserang banyak orang. Oke, berarti mau coba gue wrap up lah ya. Ya. Berarti untuk aplikasi, sebelum teman-teman di sana mau join ke kripto, pasti kan mereka harus belajar dulu. Mungkin kan kadang ada beberapa orang yang diberi sibuk banget lah ya sehari-harinya. Maka mereka pakai alat bantu si robot ini. Dan yang memang harus kita research dari sisi robotnya, harus kita lihat beneran buat trading atau hanya janji manis dari si afiliasinya aja. Kalau memang buat trading, kadang kan ada yang ngajakin, ayo lu jalin afiliasinya, tapi lu tinggal ikut copy trading. Nah, ketika copy trading berarti nih, kita harus lihat juga dari copy tradingnya ya. Betul. Berapa persen dia lossnya, berapa persen gimana pengaturannya, dan sebagainya. Berarti kan kita harus riset dari situ. Dan memang kalau ketika udah bener-bener si orang yang dalam tanda petik leader itu yang rekrut udah cuma ngomongin afiliasi, nggak fokus lagi ke kriptonya, udah nggak fokus lagi ke tradingnya, better kita tinggalin aja ya. Ya, benar. Memang bener sih, oke. Ya. ngerti. Baik. Oke, mungkin itu bisa jadi pelajaran buat teman-teman di luar sana sih ya, untuk lebih berhati-hati lagi ketika pilih mau join ke siapa dan siapanya. Oke, makasih banyak. Thank you. Thank you. Welcome to CTC, a professional team for money.